Selamat datang semuanya kembali di TK2105 Statistika Teknik Kimia dari Program Studi Sarjana Teknik Kimia ITB. Ini adalah modul terakhir dari kuliah kita dan sekarang kita akan membahas mengenai konsep percobaan faktorial, yaitu percobaan yang dirancang berdasarkan kombinasi antara faktor percobaan atau variabel percobaan dengan nilai-nilai dari faktor-faktor tersebut. Mari kita mulai. Halo semuanya, selamat berjumpa kembali di kuliah Statistika Teknik Kimia dari Program Studi Sarjana Teknik Kimia ITB. Dalam video segmen kali ini, saya akan membahas mengenai konsep percobaan faktorial. Pengertian faktorial sendiri mengacu kepada kombinasi antara faktor percobaan atau variabel percobaan dengan level atau nilai yang kita cobakan untuk masing-masing variabel atau faktor tersebut. Dan rancangan faktorial ini merupakan salah satu rancangan percobaan statistik yang sangat luas penggunaannya dalam riset maupun industri. Salah satu alasannya mengapa mereka sangat populer adalah sifatnya yang sangat fleksibel. Jadi Anda bisa melakukan berbagai macam variasi terhadap rancangan dasarnya, bisa dibuat lebih sederhana, atau juga bisa dibuat atau dimodifikasi, dikembangkan menjadi rancangan yang lebih canggih. Seperti contoh yang ada di bawah sini. Ya. Ini adalah rancangan percobaan faktorial penuh pada 2 level dan 3 faktor. Kemudian bisa saja Anda modifikasi dengan menjalankan hanya setengahnya. Namanya menjadi percobaan faktorial pecahan atau fractional factorial design. Atau Anda bisa tambahkan tempuhan tengah, center point run. Percobaan faktorial sendiri bisa digunakan untuk variable screening dan juga bisa digunakan untuk menyusun model atau model building, asalkan modelnya bersifat linear. Nah, saya akan membahas dengan satu contoh supaya Anda mendapatkan gambaran lebih nyata mengenai seperti apa struktur percobaan faktorial dan juga pendekatan pengolahan datanya. Oke, jadi pengertian dari percobaan faktorial penuh yang contohnya ada di bawah sini, ini artinya semua kombinasi faktor dan level itu kita ujikan. Sebagai contoh, percobaan ini adalah mengukur efek konsentrasi reaktan diberi simbol variabel A dan dosis katalis diberi simbol variabel B terhadap konversi suatu reaksi kimia. Ini adalah matriks percobaan yang ditulis dalam format standar urutan standar Yates. Variabel yang pertama selalu divariasikan pada level rendah dan level tinggi secara berselang-seling, min plus, dan seterusnya. Sementara variabel yang terakhir itu selalu divariasikan pada urutan setengah tempuhan atas pada level rendah dan setengah tempuhan bawah pada level tinggi. Sedikit catatan mengenai level rendah dan level tinggi, ini hanya untuk membedakan antara satu nilai dengan nilai lainnya. Belum tentu ada makna ordinal atau urutan bilangannya. Jadi tergantung dari variabel yang Anda uji, belum tentu ada makna ordinalnya. Angka min 1 dan plus 1 ini menandakan bahwa variabel aslinya sudah dikonversi, sudah ditransformasi menjadi faktor yang terkodekan atau coded factors ya, dengan nilai minimum min 1 dan maksimum plus 1 kalau Anda menggunakan 2 level. Kegunaan kita melakukan transformasi variabel asli menjadi variabel terkodekan atau coded variables adalah nomor 1, untuk mencegah kesalahan pembulatan kalau angka-angka nilai faktornya berbeda order besarannya. Misalkan variabel A ordernya puluhan, ya. Sementara yang faktor B ordernya per seratusan, atau satuannya berbeda. Konsentrasi reaktan dalam satuan persen, sementara dosis katalis dalam satuan pound. Nah, untuk menyamaratakan semuanya, untuk membawa semuanya ke dalam satu kerangka perhitungan yang sama, maka variabelnya diubah menjadi variabel terkodekan, di mana level rendah diberi nilai min 1 dan level tinggi diberi nilai plus 1. Jumlah level dari setiap faktor itu minimum 2, tetapi tidak harus 2. Salah satu pengertian yang sangat penting di dalam percobaan faktorial adalah efek. Efek sendiri didefinisikan sebagai rata-rata perubahan respons percobaan terhadap perubahan nilai faktor. Efek terdiri dari utama atau main effects dan efek interaksi. Efek utama adalah rata-rata perubahan respons percobaan terhadap suatu faktor jika faktor-faktor lainnya dijaga tetap. Kemudian Anda perhatikan di sini ada notasi-notasi, satu dalam tanda kurung, kemudian A kecil, B kecil, AB kecil, maksudnya apa? Ini adalah notasi yang menyatakan pada kombinasi tempuhan tersebut, manakah variabel yang dijalankan pada level tinggi. Kalau kodenya 1, artinya baik A maupun B enggak ada yang dijalankan pada level tinggi. Kemudian huruf A kecil menandakan bahwa variabel A lah yang dijalankan pada level tinggi. Di sini variabel B yang dijalankan pada level tinggi, dan di sini variabel A dan B dua-duanya dijalankan pada level tinggi. Kemudian angka-angka yang ada di dalam tanda kurung ini menyatakan hasil percobaan untuk setiap kombinasi tempuhan.
Mengapa diberi tanda plus? Ini nanti karena dalam perhitungan ANOVA-nya Anda akan memerlukan jumlah dari respons untuk setiap kombinasi tempuhan. Untuk sekarang tidak usah terlalu Anda pusingkan ya, karena saya tidak menjelaskan secara detail prosedur ANOVA-nya. Saya menjelaskan garis-garis besar dari metode atau pendekatan perhitungannya. Kita lihat sekarang pengertian dari efek utama A adalah rata-rata perubahan respons kalau Anda bergerak ke arah horizontal. Jadi artinya kalau Anda mengubah variabel A dari level rendah menjadi level tinggi. Secara matematis, ini dihitung sebagai rata-rata respons percobaan pada saat A tinggi dikurangi rata-rata respons percobaan pada saat A rendah. Jadi persamaan linear yang ada di dalam tanda kurung ini adalah kontras. Kontras kemudian di rata-rata menjadi efek. Kemudian efek utama B adalah rata-rata respons pada saat B pada settingan tinggi dikurangi rata-rata respons pada saat B pada settingan rendah. Sekarang kita lihat efek interaksi. Definisinya adalah rata-rata perubahan respons jika beberapa faktor diubah secara serempak. Kita kenal dua macam efek interaksi, dan ini bisa dikenali dari tanda koefisiennya pada saat kita melakukan regresi, apakah nilai koefisiennya positif atau negatif. Kalau nilai koefisien dari efek interaksinya positif, maka artinya itu adalah interaksi sinergik atau saling memperkuat. Kemudian sebaliknya kalau tandanya negatif, artinya interaksi tersebut bersifat antagonistik atau saling memperlemah. Melenceng sedikit dari pembahasan statistik, kalau Anda perhatikan kata-kata sinergik ya. Jadi sinergi sendiri merupakan suatu kata benda yang artinya adalah keadaan saling menguatkan. Efek yang muncul pada saat dua faktor itu kita ubah secara bersamaan lebih besar daripada penjumlahan efek utama keduanya. Jadi tidak ada seperti di media massa yang istilah kata-kata sinergitas itu nggak ada ya. Sinergi sendiri merupakan kata benda. Tidak usah kita beri imbuhan belakangnya tas menjadi sinergitas, itu secara bahasa nggak benar ya. Kalau sinergi adalah kata sifatnya, saling memperkuat. Secara matematik, bagaimana caranya menghitung efek interaksi A kali B? Rata-rata respons pada sumbu diagonal seperti yang saya gambarkan ini dikurangi sumbu diagonal yang satunya lagi. Ini adalah saran dari efek interaksi AB. Nah, kemampuan mengukur interaksi merupakan ciri khas dari rancangan faktorial yang tidak dimiliki rancangan lainnya. Mengapa efek interaksi ini perlu diperhatikan? Karena bergantung dari percobaannya, boleh jadi nilai dari interaksi ini besar. Misalkan Anda menjalankan percobaan tipe OVAD ya, one factor at a time, interaksi nggak bisa diukur. Keberadaan interaksi yang tidak terduga itu malah justru bisa mengaburkan hasil percobaan kita. Oke, kemudian ini adalah hasil ANOVA dari contoh percobaan kita. Oke, di sini ada kata-kata coef, maksudnya adalah koefisien regresi. Jadi prosedur ANOVA sebetulnya adalah suatu prosedur regresi. Jadi dari prosedur tersebut Anda bisa memperoleh koefisien model regresi. Seperti halnya Anda melakukan regresi linear ya, Y sama dengan MX plus C, seperti itu. Jadi kita bisa mendapatkan koefisien-koefisien regresi dari prosedur ANOVA. Kemudian, tetapi sebelum Anda menyusun persamaan regresi, perhatikan dulu p-value-nya. Apakah semua efek ini signifikan atau tidak? Lagi-lagi Anda bandingkan p-value dengan nilai alfa yang Anda tetapkan. Katakanlah saya menggunakan alfa 5%, ya tingkat keberartian 5%. Maka efek utama A, ini maksudnya adalah efek utama A ya, ini sangat berarti. Kemudian efek utama B juga sangat berarti, p-value-nya 0,02. Namun, interaksi A kali B, Anda lihat p-value-nya 0,183. Jadi dia tidak signifikan secara statistik. Nah, di bawah adalah tabel ANOVA dalam versi yang lebih lengkap. Ini dalam coded units, artinya prosedur ini dilakukan dengan menggunakan variabel yang terkodekan ya. Nilai F0-nya untuk main fx itu 36, sementara interaksi 2,13 ya. Artinya, sekali lagi mengulangi yang saya ucapkan beberapa menit yang lalu, artinya efek-efek utamanya signifikan dan interaksinya tidak signifikan. Kemudian kalau Anda ditugaskan untuk menyusun persamaan regresi, maka koefisien ini tinggal Anda ubah saja ke dalam bentuk seperti yang ada di bawah sini ya. Jadi dalam kasus kita ini model regresinya adalah 27,5 ditambah 4,167 dikalikan A, variabel A, minus 2,5 kali variabel B. AB-nya kok hilang? Karena efek interaksi AB tidak berarti secara statistik. Hati-hati sebelum melakukan regresi, Anda harus mencek dulu apakah A dan B ini semuanya merupakan variabel kuantitatif.
Kalau salah satu saja bersifat kualitatif, maka model ini menjadi tidak ada artinya. Kalau tidak ada artinya, kenapa kok bisa dihitung oleh software? Ya karena Anda mengassign variabel min 1 plus 1. Karena kita bekerja dengan variabel coded nilai rendahnya min 1, nilai tingginya plus 1. Seolah-olah semuanya adalah variabel kuantitatif. Jadi pada saat ANOVA-nya sudah selesai, kemudian Anda mau menyusun model regresi, simak dulu apakah variabelnya bersifat kuantitatif atau kualitatif. Regresi hanya bisa mencakup variabel kuantitatif. Sekian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di video segmen berikutnya dan terima kasih atas perhatian Anda.